3, 2, 1, action. Hai, welcome semuanya, selamat malam. Apa kabar buat semuanya, keluarga besar dari Perwara Perkumpulan Pembawa Acara. Senang banget untuk malam hari ini bisa ketemu, dan tentu saja ini adalah podcast kami yang ketiga dan spesial. Kalau sebelum-sebelumnya hangout bareng sama Humas, berarti untuk hari ini kita hangout bareng sama Perwara. Dan yang pasti untuk malam hari ini, kenalkan saya Chris Luso dari Humas. Tentu saja malam hari ini kita punya topik yang sangat luar biasa, cinta, bangga, dan paham akan rupiah. Di samping saya sudah ada narasumber yang gantengnya, ini sih agak-agak Korea ya. Annyeonghaseyo, Opa. Oke, bapaknya digituin aja dia udah mulai. Apa aja? Oke, dan yang pastinya hari ini spesial, namanya juga Perkumpulan Pembawa Acara, otomatis bakal berisik banget, tapi tenang aja. Ini berisik-berisik tapi ada poin-poinnya biar kita semua makin pintar dan makin paham tentang rupiah. Betul mungkin ya? Betul sekali. Betul sekali. Dan yang pastinya bangkanya sebelum itu kita mau menyapa dulu teman-teman yang ada sudah bergabung di link Zoom. Halo semuanya. Nah, Halo Bang semuanya. Manca, betul Bang Manca yang sudah bergabung ini ada Dewan Pakar, ada Dewan Pembina kita, ada juga para KSB umum, KSB bidang, dan juga ada teman-teman spesial yang luar biasa semangatnya dari anggota Perwara juga. Dan pasti kita juga cuma hanya lewat Zoom, kita juga ada live langsung dari Instagramnya Perwara. Nah, udah follow belum Bang? Sudah hari ini follow. Oh, sudah follow, terima kasih ya. Jadi, nah, follow Instagram kita itu di Perwara_Batam. Dan juga untuk di Facebook kita itu Perwara Batam. Dan juga untuk di YouTube kita ada Perwara Kota Batam. Seperti itu. Bang Manca, ada satu aja yang spesial. Hari ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat semuanya yang sudah bergabung. Kita mohon maaf kalau agak terlambat sedikit karena ada yang harus kita prepare supaya semuanya maksimal dan lancar. Dan I want to say thank you so much untuk sponsor kita malam hari ini. Terima kasih untuk podcast kita. Ada teman-teman dari BTN Syariah nih, Bang. Ada juga salah satu tempat berbelanja saya yang paling seru. Cap dari mana? Indomaret. Dan juga yang pastinya adalah pilihan ibu-ibu. Kalau saya agak geser sedikit ya. Kalau ini biasanya kalau rumah tangga Bang Panca lebih bagus tupperware saya yang pulang daripada suami saya. Beda. Ya, jadi teman-teman dari Tupperware Batam juga, dan also ini tempat yang luar biasa, My Garden Restaurant untuk semua. My Garden. Baiklah, Bang Manca, sebelum kita ngobrol-ngobrol mengenai cinta berbahas, kita boleh foto bareng dulu? Boleh. Boleh ya. Jadi buat semuanya yang sudah bergabung, buat kami mohon untuk menyalakan kameranya. Ada yang dari Malaysia. Wow. Kami mohon untuk menyalakan kameranya, untuk supaya kita foto bersama. Yuk, kita selain semuanya kameranya masing-masing teman-teman, biar kita bisa foto bersama. Nih, saya juga spesial banget, ini sudah ada yang datang nih dari, ada Pak Asep Patros tadi ya. Ini senior banget nih ya, senior kita banget. Jadi kalau Selamat malam Pak Asmin. terus juga ada Bapak Anta Nasrullah dari BTN Syariah Batam, Pak. Selamat malam, Bapak. Selamat malam Pak. Terima kasih banyak. Dan juga ada Bapak sebentar ya. Ini kalau nggak kenal maka tak salah. Jadi saya harus menyapa dulu satu-satu ya. Ada dan yang masih ini ada Bapak Herbert Manurung, kayaknya dari BI nih Pak ya? Iya betul. Tercium baunya dari BI. Sebagian teman-teman ikut juga. Betul sekali, terima kasih loh. Dan juga ada Bapak Benyamin Situmorang. Wah. Nah, ini kayak lagu Situmorang. Nah, dan yang pasti malam hari ini udah semua nyalain kameranya? Belum. Belum. Sudah semuanya? Ayo kita foto. Yuk kita foto bersama dulu dan oke. Belum ada nyala Ustaz. Ada hadiah ingat ya? Yuk kita nyalain dulu siapa yang fotonya paling keren. Saya punya hadiah dari teman-teman Indomaret malam ini. Wah. Yeay. Hati-hati. Yuk kita nyalain dulu semuanya, kita foto bersama. Boleh. Pak Atta ada. Oke. Ada yang sudah nyala,
yang belum? Ya udah, kalau gitu namanya aja boleh ya. Soalnya saya udah nggak sabar nih ngobrol sama Bang Panca. Boleh ya? Yuk, teman-teman, nggak apa-apa kalau yang belum nyala, yang sudah nyala sudah siap sih. Siap ya? Oke. Ini Bang, kalau perwara itu begini. Oh, begini, siap. Perfect. Yuk, itu 3, Jangan 2, ini tangannya 1. boleh. Gitu, tapi nggak masuk dalam ini. Ada kok ini ya, Bang? Oke, oke, satu kali lagi. Ya boleh. 3, 2, 1. Oke, tahan. Oke, terima kasih. Bang Panca. Ya. Saya udah kayak Rosiana Celana. Ya. Saya punya pertanyaan simpel sih sebenarnya. Kalau mengenai cinta, bangga dan paham akan pria ini bisa. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, kita ngambil tema lah cinta, bangga dan paham ini bukan hanya sebuah nama, tapi tentu saja ada arti-artinya. Cinta itu ibaratnya pasangan bagi kita bisa menerima apa adanya dan paham. Bangga otomatis kita harus bangga bahwa pasangan kita kemana-mana. Paham berarti jeleknya kita juga masih tahu. Bener ya, itu kalau cinta. Kalau mengenai pasangan nih, tapi kalau misalnya rupiah ini gimana Bang? Cara pengertian cinta itu Bang? Baik, cinta ini ya seperti yang Kak Kristali sampaikan bahwa cinta itu harus kita mengenal dulu. Ibaratnya saya cinta dengan seseorang, tentu aku harus mengenal dia lebih dulu. Dia orangnya baik nggak, ya kan? Tentu kita harus melihat fisiknya, ya kan? Apakah sesuai dengan keinginan kita, ya kan? Nah, begitu juga dengan cinta rupiah ini, bahwa kita harus mengenal dulu dia, bahwa kita mengenal ciri-ciri keasliannya. Kalau dulu kita kenal yang namanya cikur. Nah, cikur itu adalah ciri-ciri keaslian rupiah. Nah, tapi sekarang saat ini kita mengenal yang namanya CBP, cinta bangga paham rupiah. Nah, itu kita harus mengenal dia dulu. Nah, setelah kita mengenal, kita harus merawatnya. Setelah kita merawat dan kita menjaganya. Nah, itulah bagian dari cinta. Oke, berarti pengertian cintanya seperti itu ya. Berarti kalau misalnya saya punya uang 10.000, saya harus menjaga dan merawat. Berarti nggak boleh masuk ke tempat cucian, ya. Nggak boleh dicoret-coret. Ya, betul. Zaman dulu kan sering tuh kan, satu titik 2 koma gitu kan. Terus cantik siapa yang punya sih. Ya, betul. Terus kalau nggak ditulis lagi, yang mendapatkan duit ini tolong menghubungi ini dan kembalikan ke orangnya. Kan itu nggak boleh berarti ya Bang? Iya betul. Baik, sekali lagi dari cinta ini, di situ kita bagaimana mengenali uang rupiah. Mengenali uang rupiah yang saya maksud di sini adalah bagaimana kita mengenal karakteristik daripada visi uang itu sendiri. Desainnya, gambarnya, apa yang tercantum di dalam pecahannya. Kita harus mengenali ada 2 jenis uang rupiah kita, 2 macam ya. Yang pertama uang rupiah kertas, dan yang kedua adalah uang rupiah logam, 2 jenis. Nah, kita harus mengenal ada berapa pecahan uang rupiah kita yang saat ini beredar di Indonesia. Ya, kalau uang kertas ada 8 lembar. Jadi dari pecahan 100.000 sampai ke pecahan uang paling kecil. 8 itu berarti apa aja nih Pak? Uang 1.000? Uang 1.000, uang 2.000, uang 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 75.000 dan 100.000. Wah. Nah, itu adalah uang pecahan kertas kita. Jadi harus kita kenal dulu uang kita. Kemudian uang logam juga ada dari pecahan 1.000 rupiah, pecahan 500, pecahan 200, 100 dan pecahan 50. Itulah adalah pecahan uang yang saat ini sehari-hari masyarakat gunakan untuk bertransaksi. Oke, berarti itu ilmu juga atau pengetahuan juga buat kita ya Bang ya. Ternyata kalau untuk uang kertas itu ada 8, ya. Kalau untuk logam ada 5 pecahan. Ada 5. Tolong teman-teman yang di rumah disimpan, ingat ya. I have something for you ya, spesial dari Bank Indonesia. Terus habis itu Bang? Nah, setelah kita mengenalinya, kenapa kita harus mengenalinya ini agar kita ini benar-benar cinta dengan uang rupiah kita. Kalau kita tidak mengenalnya, berarti kita nggak cinta dengan uang rupiah kita. Kata mengenal itu gimana Bang maksudnya? Mengenal ini ibaratnya perasaan kita dengan rupiah ini ya. Perasaan kita ini bagaimana sih aku harus tahu visi uang ini pecahnya, jangan sampai salah ketika aku mendapat kembalian dari misalnya dari belanja. Contohnya ini seharusnya kembalinya
10.000, ternyata dibalikin tadi kita nggak tahu ini sama fisiknya, kita nggak tahu. Nah itu kita harus mengenalnya, karena ketika kita tidak mengenalnya, kita sendiri nanti yang rugi. Jangan gitu. Kalau Chris ya baru bisa dikasih belanjaannya 17.000, Yes. kasih 20.000. Nah kembaliannya sombong. Itu salah berarti ya? Salah ya, kita harus mengambil kembaliannya. Salah gitu ya? Itu benar nggak? Itu sebenarnya tidak diperkenankan hal demikian. Gitu. Jadi Wah, salah teman-teman. kenapa? Karena itu menjadi ini juga apa namanya seharusnya dia kembalinya 3.000, jadi kita kadang-kadang kembalian, jadi itu membuat harga barang itu jadi mahal jadinya. Oh. Yang seharusnya 17.000 jadinya 20.000. Berarti ada tingkat inflasi jadinya kan? Itu nggak boleh berarti? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, buat Bang Martin dan juga teman-teman ya, supaya nanti agak nyambung juga obrolan kita tentang cinta, bangga, dan paham ini. So, di screen-nya udah bisa kelihatan kita sharing, kita share juga tentang terminologi edukasi rupiah tadi ya. Jadi supaya kita jangan cuma hanya mendengar kita berbicara, tapi bisa kita sambil membaca seperti itu. Yuk. Nah, terus berarti perlakuan itu salah ya Bang ya? Salah. Salah ya? Salah. Baiklah, salah teman-teman. Nah, yang benarnya itu adalah kita ambil dulu kembaliannya, baru Kita simpan. oh kita simpan. Ya kan kita bayarkan 17.000 ya, berarti kita kasih uang 20.000. Ketika kita sudah ngambil barangnya kan kita otomatis ngambil lagi kembaliannya, kembalian daripada transaksi tersebut ya kan. Baik. Berarti itu satu hal yang sering kita lakukan ternyata salah ya. Nah, lalu kalau untuk definisi cintanya, keaslian dan merawat rupiahnya hanya sampai sini. Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan uangnya, tentunya kita sudah mengenali tadi kan, tentu kita ada juga yang namanya merawat. Bagaimana sih merawat visi uang rupiah kita ini? Apakah kita hanya terima begitu saja, atau ada langkah yang kita harus lakukan? Ada 5J yang perlu kita ingat ya, Sobat Rupiah dimanapun berada. Oh, sebutannya Sobat Rupiah. Sobat Rupiah. Okay. Untuk malam ini kita kebetulan Bank Indonesia yang menyampaikan materi, jadi kita panggilnya Sobat Rupiah. Sobat Rupiah. Jadi Sobat Rupiah dimanapun berada yang sedang mengikuti kegiatan ini, jadi ada 5J yang perlu harus kita ingat. Yang pertama adalah jangan dilipat. Jangan dilipat ya. Jangan dilipat. Jadi ketika kita menerima kembalian dari toko misalnya dari swalayan, jadi atau di pasar, jadi jangan langsung kita lipat uangnya. Kenapa? Ketika kita melipat uangnya, itu akan merusak uang namanya. Oke, yang kedua, jangan dibasahi. Oke, jangan dibasahi. Kalau kita ya kadang-kadang kalau hujan, ya kita harus menyimpan uangnya jangan sampai basah. Karena itu akan waktu itu bisa merubah dari isi uang itu sendiri. Kalau ketupat kopi bisa Bang? Kalau udah ketupat kopi, jadi artinya pasti udah basah. Itu uangnya pasti dikatakan uang tidak layak lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan dicoret. Ya ini biasanya waktu zaman-zaman masih sekolah dulu kalau mengalami hal ya. Kita iseng-iseng kalau suka sama seseorang, terkadang kita tulis I love you di uang rupiah kita. Itu jangan ya, jangan dicoret karena kita sama saja merusak uang. Kita tahu sendiri bahwa uang rupiah ini biayanya sangat mahal ketika dicetak. Jadi jangan kita merusak. Kalau sudah kita coret, itu sudah dikatakan uang tidak layak edar lagi. Kemudian yang keempat, itu jangan di stapler. Ya, jangan stapler. Jadi ketika kita ini kebanyakan nih teman-teman kasir-kasir di swalayan nih, ketika sudah 10 lembar, sukanya itu langsung di stapler. Aduh, itu jangan. Kenapa? Ketika di stapler itu uangnya pasti bolong ya. Itu uang nantinya akan sudah tidak layak edar lagi. Dan itu wajib nanti akan disetor ke BI atau ditukarkan ke Bank Indonesia untuk kita musnahkan. Ya, karena kita berusaha mengedarkan uang kepada seluruh masyarakat itu dalam nominal yang cukup, pecahan yang sesuai dan layak edar. Ya. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima tadi jangan disobek. Nah, ini kebiasaan ini ketika kita ada emosional, kita suka sobek uang di depan orang, ya itu jangan disobek karena itu sama saja. Jadi barang siapa juga yang memperlakukan uang seperti itu bisa kita akan dipidana. Ya, bisa. Karena kenapa?
sengaja ya di Undang-Undang Nomor 7 2011 Sobat Rupiah dimanapun berada, di situ sudah diatur bahwa bagaimana kita memperlakukan uang itu dengan baik dan benar. Karena uang rupiah itu wajib kita jaga gitu, Kak Kris. Oke, berarti banyak banget hal-hal yang sebenarnya nih kalau bicara dengan Chris pribadi yang udah pernah Chris lakukan ternyata itu salah ya, maupun udah nggak ketahuan sama rupiah untuk nggak ketahuan, tapi ya sudah boleh malam hari ini konteks move on, jangan lakukan yang tadi ada 5 jangan. 5 jangan itu pokoknya semua jangan-jangan seperti yang tadi disampaikan. Nah, berarti itulah Bang betapa maksudnya penyampaian seperti ini tuh kita butuh banget karena ini kan teman-teman perwara ini kan hobinya kan dari duit gitu. Betul. Dari duit gitu kadang suka dibayar nih sama klien yang menggunakan jasa kita tuh by transfer, sometimes itu by cash gitu ya. Nah terus tetap bayar pajak Bang, tenang kita punya NPWP semuanya tetap bayar pajak. Nah jadi kadang-kadang ya itu tadi karena kami berbau tentang uang, ternyata ada beberapa hal yang kami nggak tahu tadi. Nah itu masih masuk definisi cinta tadi, itu masih cinta yang kedua. Karena cinta pertama tadi mengenali, dan cinta yang kedua ini saya cinta dengan merawat. Ada satu cinta lagi yang belum. Cinta dengan menjaga. Ya, menjaga ini artinya kita harus menjaga diri dari pemalsuan. Kenapa? Ketika kita sudah mendapatkan uang, tadi sudah mengenal dirinya, sudah merawat, kita juga harus menjaga diri dari pemalsuan. Ya, kita tahu sendiri ketika kita dapat uang fisik, uangnya dapat dari gajian kah atau dari kembalian dari toko. Jadi kita harus menjaga diri. Artinya kita jangan sampai ikut menjadi pemalsu uang. Ya, jangan, kita tahu sendiri bahwa kalau kita sudah ikut terlibat dalam pemalsuan, itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 7 2011. Barang siapa melakukan pemalsuan, baik dia itu mengedarkan, membelanjakan, bahkan memproduksi, semua diatur di Undang-Undang Nomor 7 2011. Itu pidananya dari maksimal itu sampai 15 tahun seumur hidup, bahkan dendanya 100 miliar Sobat Rupiah. Ya, harus hati-hati. Jadi kita harus menjaga diri dari hal itu. Jangan sampai kita jadi oknum yang melakukan pengedaran uang palsu gitu. Tenang Bang Panca, dan saya bisa yakin teman-teman keluar semuanya cuma bisa main beraninya main monopoli. Ya, Bang monopoli ini sampai di situ aja. Bang Panca, maaf sebelum kita sambung nih, saya mau menyapa lagi nih. Kita ada yang sudah bergabung spesial sekali dari Deputi BI Provinsi Jambi, Pak Arif ternyata. Pak Arif. Selamat malam Pak Arif. Halo Bapak, apa kabar? Sabar ya Pak, kalau berisik ya. Alhamdulillah sehat Bapak. Nih, teman-teman, Pak Arif ini juga seorang MC ya. Wow. Iya, pada zamannya ya Pak ya. Ya. Jangan MC lagi Pak. Bahaya kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Patah. Nah, Pak Arif ini teman-teman, mereka tuh dia adalah MC pada zamannya, ada hobinya main golf. Jadi ya seru nih bapaknya nih Pak Arif. Dan murah senyum gitu ya. Semua teman-teman dari BI murah senyum. Baik Pak. Ada beberapa pertanyaan Bang, tapi belum selesai nih. Saya tadi udah tanya masalah cintanya tadi ya. Terus kalau kebangganya itu Bang? Nah, ini ketika kita sudah cinta dengan rupiah, tentu kita harus bangga dong. Ya, karena kita tahu sendiri bahwa rupiah adalah simbol kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya, selain daripada bendera, lambang Garuda, lagu kebangsaan. Jadi uang rupiah ini adalah simbol kedaulatan negara. Karena ya identitas kita. Kenapa? Ketika di uang rupiah ini dicetak, di situ sudah mencantumkan simbol negara. Di situ adalah lambang Garuda. Ya, jadi kita harus benar-benar jaga. Sekali lagi bahwa adalah simbol kedaulatan. Ya, nanti saya akan jelaskan mungkin satu persatu. Kemudian yang kedua adalah bangga karena alat pembayaran yang sah. Ya, alat pembayaran yang sah di Indonesia yang sehari-hari kita gunakan untuk bertransaksi. Ya, untuk bertransaksi.
Kemudian yang ketiga adalah uang rupiah kita harus bangga karena merupakan pemersatu bangsa kita. Pemersatu, jadi ada tiga poin. Nah, jadi yang pertama tadi simbol kedaulatan. Kita tahu sendiri, masih ingat nggak ada pulau yang sekarang ini sudah diambil oleh negara lain? Masih ingat pulau itu adalah Sipadan dan Ligitan. Kenapa? Saya jelaskan sedikit. Sipadan dan Ligitan ini diambil negara lain karena kenapa? Pulau tersebut tidak menggunakan yang namanya uang rupiah. Akhirnya diambil negara lain. Ketika kita mengklaim di Mahkamah Konstitusi Internasional, kita kalah. Alasannya hanya satu, tidak menggunakan uang rupiah, tapi yang digunakan di sana adalah mata uang asing, sehingga lepas dari Indonesia. Jangan sampai Batam ini, ya ini adalah wilayah Indonesia. Ya, jangan sampai pulau-pulau di sekitarnya juga diambil negara lain. Tetap kita sebagai sobat-sobat rupiah, tolong kita harus menjaga rupiah kita sebarkan rupiah kita di pulau kita, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah tadi sebagai alat pembayaran yang sah. Jangan sampai uang rupiah kita tolak. Ya, kita tolak karena kita lebih mementingkan uang asing. Ya, misalnya Singapura dolar lah gitu. Tapi ya harus kita jaga, kita harus bangga. Kemudian yang ketiga, sebagai pemersatu bangsa. Kita tahu sendiri bahwa di fisik uang kita ini beraneka ragam budaya, para pahlawan kita yang sangat kita banggakan ditampilkan dalam fisik uang kita. Jadi kita harus bangga dong. Contoh kita Batam ini, waktu-waktu nanti ikon kita jembatan Barelang, waduh kita harus berharap bisa nanti ditampilkan di gambar uang berikutnya. Karena ya 10 tahun ke depan kita berharap dong. Betul, Ya apa ikon kita yang bisa masuk di uang rupiah kita ya jembatan Barelang atau ada istilah lagi Gonggong ya. Wah, jadi kita harus bangga dong, apalagi kalau daerah kita menampilkan budaya kita, menampilkan ikon daerah kita, ya tentu itu adalah harus kita bangga dari 3 poin itu. Gitu, pasti itu pasti harapan banget, dan tentu saja Rizky juga udah bergabung Pak Asmen Patros Dewan Pembina kita, dan juga sekaligus anggota DPRD juga pasti pengen banget kalau nanti Batam ikon kekeluarganya diangkat jadi salah satu desain di mata uang. Dan juga ada Pak Atta dari BTN Syariah juga, saya juga harus menyapa tadi Pak Atta. Ya, Pak Atta juga udah bergabung dengan kita di sini. Setuju ya, Pak Atta pasti juga setuju nih. Ya, pasti juga setuju kalau misalnya nanti karena kan nah senyum-senyumnya udah kelihatan nih kalau Pak Atta setuju. Iya, sudah. Oke. Nah, pastinya selain itu tadi bangga. Nah, kalau ini tentang paham tadi, Pak. Nah, ini udah dua-duanya kita dapat ya, ininya dari cinta, sudah bangga, ya kita sudah bangga. Tentu kita harus paham misi uang ini kita kemanain. Jadi kita ini ibaratnya perilaku kita terhadap uang itu, ya perilaku kita. Kita tahu sendiri bahwa uang ini adalah sebagai yang mendukung perekonomian kita, ya perekonomian kita, terutama dalam hal bertransaksi tadi, ya kan. Tentu paham ini kita harus diajar di situ bagaimana bijak dalam fisik uang rupiah ini, ya menggunakan uang ini. Contoh, ya paham dalam bijak dalam berbelanja, ya artinya kita paham dalam berbelanja ini, ya sobat rupiah dimanapun berada. Ketika kita jalan-jalan di mall nih, ya kita harus memahami dulu uang rupiah kita ini kita belanjakan dari rumah untuk apa kita beli, belanjanya apa. Jangan kita ketika jalan-jalan di mall, padahal itu sebenarnya nggak penting-penting amat juga, bukan kebutuhan yang harus penting. Tapi karena kita tidak paham, tidak bijak untuk berbelanja, akhirnya kita belanjakan lagi uang itu. Nah, kita belanjakan sehingga ya kita dalam arti tidak bijak jadinya. Jadi itulah maksudnya harus kita paham berbelanja. Kemudian yang kedua, kita paham atau bijak dalam bertransaksi. Kita tahu sendiri di Indonesia ini terutama ya, dalam bertransaksi ada dua, satu adalah tunai dan yang kedua adalah non tunai. Nah, ketika kita bertransaksi, katakanlah misalnya non tunai ya,
ya adalah kita punya mobile banking, ketika ya karena kita sama juga tadi tidak bijak dalam bertransaksi, kita menggunakan mobile banking kita hanya tadi ada iklan sedikit, langsung kita bertransaksi. Akhirnya tidak penting juga sebenarnya, padahal kita sebenarnya harus bijak untuk bertransaksi itu. Apalagi sekarang Sobat Rupiah dimanapun berada, selain daripada tunai, kita juga menggaungkan yang namanya kris. Ayo pakai kris ketika kita bukan kris, tapi Q ya, kris ya. Kris ini adalah ya scan barcode lah ketika kita belanja tanpa menggunakan visi uang tadi. Jadi kita tinggal scan barcode, krisnya udah langsung otomatis terdebit di rekening kita. Itu bijak tarik transaksi. Kemudian yang ketiga adalah paham atau bijak dalam berhemat. Nah, berhemat ini ya ibaratnya kita sudah mendapatkan gaji bulanan nih, ya kita tentu harus berhemat atas gaji kita ini. Misalnya kita dapat 5 juta, contoh. Nah, uang kita ini mau dikemanain? Ini ada yang kesimpan. Kita harus hemat, ya. Untuk hemat ini diarahkan kita untuk bagaimana untuk berhemat berinvestasi. Ya, kita berinvestasi jangka panjang karena kita harus juga dong menyimpan uang dalam bentuk berinvestasi untuk masa depan kita. Kalau kita tidak berhemat sampai saat ini, waduh, berarti nanti suatu waktu kita keinginan punya sesuatu hal, misalnya beli rumah, karena kita tidak tadi berhemat, akhirnya kita nggak ada tabungan dong, nggak ada investasi yang kita simpan, begitu. Nah, tentu dari 3 poin ini juga di era pandemi ini, ya kita tentu harus paham dengan menggunakan uang rupiah. Dan sedikit mengingatkan juga Sobat Rupiah dimanapun berada, tadi ada belanja yang tadi, tolong juga kita harus mendorong UMKM kita yang ada di wilayah kita. Ya, ini mempengaruhi juga inflasi daerah kita ketika kita menginginkan suatu barang impor dari luar. Kenapa barang yang ada di daerah kita, kenapa kita itu yang kita nggak kembangkan? Misalnya ada UMKM kita misalnya kayak manusia kayak pisang ya, pisang di Batam busuk. Kita membeli produk-produk Batam sehingga kita memajukan produk-produk Batam itu dengan kita berbelanja dan bertransaksi serta kita berhemat gitu Kak. Nah, betul banget, dan saya membiarkan Bang Panca menyampaikan semuanya tentu saja buat Sobat Rupiah. Ya, Sobat Rupiah. Supaya kenapa? Supaya definisi kata cinta, bangga, dan paham itu benar-benar kita mengerti dan kita paham. Jadi ternyata banyak hal ketika saya coba menjelaskan satu persatu, dan pasti juga Sobat Rupiah di rumah, Bapak Ibu, teman-teman, pasti juga berarti kata-kata paham ini adalah ada tips ya di sana ya tentang berhemat, terus juga tentang apa namanya untuk menyimpan uang ya, untuk bijak berbelanjanya juga tersampaikan di sana seperti itu. Nah, oke, ya siap. Sepertinya sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini ya. Nah, terus saya mau menyapa juga, boleh, Bang. Sepertinya banyak banget pertanyaan sudah. Silakan Sobat Rupiah, silakan bertanya. Nah, dan yang pasti yang bertanya terima kasih sekali atas partisipasinya teman-teman Sobat Rupiah semuanya. Saya akan bertanya mengenai, nah, apa sanksi jika ada pedagang yang menolak uang koin pecahan 75, 100, dan 200 rupiah? Masih ada duit 75 itu? 75.000. Iya. Oke, 75 koin. Uang koin pecahan 75, 100, dan 200. Emang ada 25? Saya belum ketemu. Oke, saya ulangi tadi. 75.000 itu ada 5 pecahan tadi ya. Pecahan 1.000, 500, 200, 100, dan 50. Itu yang saat ini beredar di masyarakat. Mungkin 75.000 kali ya. 75.000 mungkin maksudnya ini. Ya, yang merah itu yang. Oh iya, 75.000 kali ya. Ya 75.000 yang limited itu ya Pak. Oh iya, siap. Yang mahal. Pagi Pak. Bukan uang limited. 75.000 itu namanya apa Pak? UPK 75.000. UPK 75. Oke, siap. Pak Panca pagi dong. Jadi
buat sobat rupiah juga untuk UPK 75 ya, uang yang identik yang kalian bilang itu adalah limited, itu bukan limited, sudah bebas, semuanya bisa punya dan bisa bertransaksi di mana saja. Seperti itu. Contohnya mana ya tadi Bang ya? Oh iya, ini kali ya, ini betul ya. sekali. Kelihatan ya? Nah, yang ini kelihatan ya. Coba saya akan dapat dikit. Oke. Kelihatan ya ini duitnya ya. Dibuat saya Bang tadi Bang. disimpan dulu. Nah, itu tadi Bang, gimana Bang? Oke, tadi pertanyaan ini sangat bagus ya. Gimana masyarakat ketika menolak rupiah? Ya, ini sebenarnya perilaku ya sobat rupiah ya, perilaku sobat rupiah. Sekali lagi tadi ketika saya menjelaskan 3 poin tadi, cinta, bangga dan paham rupiah itu ini terkait dengan perilaku masyarakat itu sendiri. Bahwa di Undang-Undang Nomor 7 2011 ya di situ sudah diatur bahwa dilarang menolak uang rupiah. Oke, sekarang pertanyaannya apakah ada pidananya? Ada. Pidananya itu pasti akan dipidanakan sesuai dengan perilakunya yang dilakukannya. Ya. Nah, bagaimana kita Berapa tahun itu Bang? itu 1 sampai 2 tahun ya itu dipidanakan ya. Sanggup, Itu sudah diatur di Undang-Undang. Sanggup Bang, LBH 3 tahun aja sanggup. Iya, nah, kemudian kan itu katanya gimana kalau kita menemukan ada penolakan Betul, seperti ada itu. yang tidak mau. Sebenarnya ini kembali ke perilakunya tadi ya. Ketika sudah melakukan hal itu ada bukti ya. Misalnya nih menolak, berarti ada bukti dia menolak uang rupiah. Buktinya apa? Kalau di para penegak hukum kan pasti butuh bukti. Ketika dia melakukan pidana kan harus ada buktinya. Ya, buktinya apa? Ada video, di video dia itu. Apalagi sekarang kan viral-viralnya itu ketika ada masyarakat yang aneh-aneh yang di video itu kan ya. Jadi itu ada video buktinya, berarti ada 1. Kemudian yang kedua, apalagi buktinya adalah isi uangnya ditolak. Nah gitu. Jadi itu bisa jadi kembali kepada para penegak hukum ya. Nah, karena sudah diatur di Undang-Undang Nomor 7 2011, jadi penegak hukum sudah punya dasarnya sendiri. Tapi saya harap sih nggak semua lah masyarakat menolak uang koin. Justru uang koin ini membantu pedagang loh untuk bertransaksi. Karena kita Bank Indonesia juga menyiapkan uang pecahan paling kecil itu Rp50 sudah kita siapkan. Gitu. Oke, baik. Berarti pertanyaan dari Almahiku, ya. Almahiku tadi udah bertanya ya. Terima kasih banyak. Dan itu sesuatu hal pernah juga Bang sih terjadi ya. Ketika saya berbelanja, infonya belum bisa menerima gitu. Saya bilang aja saya orang dari Bank Indonesia. Oh, Bandung. Saya pengen manajer saya. Berarti karena tadi dia nggak punya kebanggaan. Betul tadi. Saya bangga baju aja sama-sama ini dengan ya. Ya. Nah, saya langsung bilang dan itu true, itu benar banget. Itu karena ya tadi coba untuk kata demi cinta, bangga dan paham itu coba untuk kita jalani itu, ya. Terus ada lagi pertanyaan nih, Bang. Apakah benar uang semakin lama disimpan semakin tinggi nilainya apabila dijual? Ya. Ada namanya Ivan namanya. Oke, itu pertanyaan bagus juga. Nah, ini tadi kembali ke poin 3 ya, selain cinta bangga. Nah, ini kembali ke paham tadi. Nah, paham, kenapa saya bilang tadi ini visi uang kita ini ya jangan terlalu disimpan juga. Kita gunakan visi uang kita ini, kita hemat. Apa hematnya? Kita belajar investasi. Investasinya apa ya? Banyaklah investasi, bisa bermain saham, banyak macam-macam lah. Bisa kita beli emas juga kan? Itu investasi. Jadi kita hemat uang kita itu jangan kita simpan. Jadi artinya gini, makin lama kan ya makin berkembangnya, makin tahun makin berlama, makin berkembang teknologi. Jadi visi uangnya sekarang ini bisa nanti akan nilainya ya kecil lah tergantung harga barang. Sekarang kan inflasi kan kembali ke inflasinya gitu. Itu jawabannya. Gitu Jadi jawabannya. lebih disarankan untuk berhemat, mainnya investasi lah, jangan disimpan visi uang. Jangan disimpan dulu, nggak bakal berkembang itu duitnya. Iya. Seperti itu lebih bagus berinvestasi yang bijak tentunya ya. Nah, dan yang pasti teman-teman juga masih boleh kasih pertanyaan ya, karena pertanyaan-pertanyaan bukan pertanyaan yang hanya cuma-cuma, tentunya ada hadiahnya dari teman-teman sponsor kita di sini. Yuk. Dan ada lagi yang bertanya ini, apakah boleh uang dijadikan hiasan dan dibentuk untuk menjadi mas kawin? Wah, ini kayaknya ini sepertinya ada kekinian zaman now ya. Yang suka melihat di ya adalah di sosial media tuh yang tiba-tiba uang dijadiin bunga. Wow. Gitu, ya. Itu boleh nggak Pak? Sebenarnya sih itu dari sisinya Bank Indonesia itu
tidak boleh. Tidak boleh artinya ketika kita sudah lipat uang itu, berarti kita sama saja merusak uang. Ya sudah, tadi yang 5J tadi kan, tadi 5J jangan dilipat. Berarti kita jadikan souvenir, berarti kan dilipat itu, digulung. Ya, berarti artinya kita merusak uang. Nah, di sini dari sisi Bank Indonesia ya selalu menghimbau masyarakat tolong jangan sampai uang kita ini kita rusak gitu loh. Kenapa? Agar visi uang kita ini beredar di masyarakat itu tahan lama. Jadi kalau kita sudah lipat, otomatis uang itu nanti ya lama-lama kembali ke Bank Indonesia lagi untuk kita musnahkan lagi. Otomatis kita cetak lagi yang baru. Makan ini lagi kan uang biaya untuk percetakan lagi, kan biaya negara juga kan gitu. Nah itu tidak disarankan untuk melakukan hal itu, dan menghimbau sekaligus sobat rupiah di manapun berada pada malam hari ini, sekaligus juga kami himbau kalau kita jaga rupiah kita sebagai kecintaan kita, sebagai kebanggaan kita, jangan sampai kita rusak uang itu. Itu simbol negara loh, simbol negara kita. Jadi kalau kita lipat-lipat berarti kita nggak menghargainya. Contoh Ya kan kecil gitu. kita bicara tetangga ya, negara tetangga. Jadi kadang-kadang pun dulu kan sebelum dibuat sebuah peraturan baru, mereka berbelanja ke sini menggunakan uang mereka ya, uang negara mereka. Sampai akhirnya itu kalau tidak salah tahun 12 terakhir. 2012 benar, 2012 langsung di stop, harus pakai rupiah. Iya betul, itu benar sekali. Sebelum muncul aturan Undang-Undang Nomor 7 2011 ya, dulu ya mungkin kita banyak temukan lah di ATM, bahkan masih ada ATM yang bisa mengeluarkan Singapura dolar, Australia dolar. Dan sekarang dengan aturan yang terbaru dari Bank Indonesia, dilarang untuk bertransaksi menggunakan mata uang asing. Gunakanlah uang rupiah sebagai identitas kita untuk mendorong perekonomian kita gitu. Betul, itu betul of the day ya. Dan nah ini Bang Pasha ada lagi yang bertanya nih Bang. Dari Bang Syaban. Nah, Bang Syaban ini kebetulan dia adalah ketua dari bidang Litbang di Perwara ya. Apakah ada fenomena baru dari Bank Indonesia untuk menjadikan uang kertas seperti dolar yang kalau ada lipatan atau rusak tidak bisa dipakai dan disensor mesin? Maksudnya ini tidak ada. Iya, jadi apakah ada fenomena baru dari Bank Indonesia untuk menjadikan uang kertas seperti dolar yang kalau ada lipatan atau rusak tidak bisa dipakai? Oke. Iya, yang kayak plastik itu kan? Ya, ini dulu ya pernah kita cetak uang yang berbentuk kayak plastik itu. 20.000 kalau nggak salah ya? Bukan, 50.000 yaitu gambar Soeharto. Ya, gambar Soeharto yang berbentuknya plastik. Kemudian mungkin sobat rupiah juga mengenal uang pecahan 100.000 emisi tahun 99 ya, 1999 itu yang di dalamnya itu ada gambar plastik juga, yang ada kayak gambar melati gitu. Itu pernah kita cetak sobat rupiah. Tapi itu sebenarnya kualitasnya tidak begitu bagus. Kenapa? Cepat sobek ya. Tapi sampai saat ini fenomena yang tadi pertanyaan itu, sampai saat ini kita belum ada merencanakan melakukan percetakan uang semacam kayak Singapura, kayak plastik yang dulu pernah kita cetak, nggak ada, belum. Cuma nanti yang mungkin fisik uang sekarang, mungkin sobat rupiah yang sudah memegang fisik uang pecahan 75.000, nah ke depan seperti itu akan kita buat visi uang kita ya, agar awet lah, maksudnya lebih bagus dari yang sekarang gitu, ada pastinya gitu. Pasti ada ya Bang Syaban, mudah-mudahan cukup lega dengan jawaban dari Bang Raja. Ada lagi yang nanya nih, banyak banget Kalau rupiah banyak bertanya. Ini betul, ini izin bertanya dari Teh Feni. Kalau namanya Teh Feni biasa orang Medan. Nih, apakah masih bisa tukar uang kertas atau logam yang sudah tidak berlaku lagi, atau uang lama, atau uangnya rusak? Kalau bisa di mana tempatnya? Terima kasih. Oke, terima kasih sobat rupiah yang sudah menanyakan pertanyaan ini, sangat bagus, dan ini juga buat kita semua, buat sobat-sobat rupiah di rumah ya. Yang pertama tadi pertanyaannya terkait dengan uang lama ya, itu termasuk uang lama yang mulai dikatakan ya sudah nggak lama, udah beredar lagi, udah nggak beredar lagi. Jadi gini sobat rupiah, uang lama kadang sekitar usianya 10 tahun itu pasti akan dilakukan penarikan oleh Bank Indonesia, artinya ditarik dari peredaran. Otomatis itu Bang ya? Udah otomatis. Iya otomatis ada, tapi pasti diumumkan di media-media sosial, di berita seperti koran, dan tentunya dipublikasi lah bahwasanya ada fisik uang nominal
ini tahun emisinya seperti ini akan dilakukan penarikan. Nah saat ini pecahan yang bisa dilakukan penukaran uang lama saat ini sudah lama ya dicabut, terakhir yang pecahan 50.000 dan 100.000 tahun 2016 terakhir kalau tidak salah, itu berakhir di 31 Desember 2016 ya, 2016 sampai 2018. Nah itu visi uangnya sudah nggak boleh ditukarkan lagi. Mungkin barangkali ada contoh, ya silakan boleh ditanyakan ke kami, karena kan ada beberapa uang lama ya, uang lama yang barangkali masih bisa juga ditukar. Tapi kita harus tahu dulu itu emisinya tahun berapa. Kita harus mengenal emisi ini tahun yang dicetak tadi ya, tahun dikeluarkannya. Cetaknya Ya, Oke. seperti pecahi tadi, ya kan ini emisinya tahun 2020, ini baru. Betul. Berarti kita harus tahu berarti 10 tahun ke depan nanti kita ya tergantung aturan dari Bank Cara Indonesia. bacanya di mana Bang? Lihat angkanya itu di mana Bang? Tahun emisi biasanya dibuat di bawah ini ya, di sini, di sini. Di Perum Peruri 2020, mungkin kakak bisa lihat ya, Perum Peruri 2020. Nah, Berarti kalau ngecek emisi uangnya nih ya PPI, itu uangnya di bagian belakang, Di itu di pojok. sudut kiri. Nah, itu ada tulisannya keluaran tahun berapa. Nah, dicek dulu kalau seandainya mau ditukar boleh ya, boleh datang langsung ke kantor. boleh langsung datang ke kantor Bank Indonesia. Kemudian tadi ada satu lagi yang katanya ketika ada uang rusak ya. Iya, rusak. Ya, uang rusak tentunya Sobat Rupiah. Di Batam ini kan ada perbankan yang membantu kita juga. Perbankan ini wajib ya, wajib hukumnya. Jadi itu sudah diatur di undang-undang bahwa perbankan ya wajib melakukan membantu masyarakat dalam penukaran misalnya uang lusuh, uang rusak. Gampang aja, tinggal datang ke banknya di mana punya rekening, silakan aja tukarkan dan setor, atau ibaratnya setor uangnya untuk menabung kembali. Tapi kalau memang agak jauh mungkin banknya lebih dekat BI, ya silakan juga ke BI. Tapi untuk saat ini karena di era pandemi kan kita masih ada pembatasan juga di Bank Indonesia. Untuk saat ini kita masih menutup layanan penukaran uang rusak. Ya, nanti ke depan setelah PPKM sudah berakhir, dan mudah-mudahan kita ke depan bisa kita buka lagi layanan penukaran khusus uang rusak, uang lusuh, dan tentunya ya kalau ada yang mau tukar kayak PK75 nanti ya mungkin bisa juga. Tapi itu sementara belum ada ya. Oke, berarti seperti itu Teh ini disimpan dulu ya, disimpan uangnya, jangan dijajanin ya, jangan dicoret-coret, jadi nanti baru kita tukar. Nah, Bang Panca, ini pertanyaan banyak Bang Panca. Ya. Ya ampun. Gak apa-apa. Sabar, jangan emosi, tahan. Nah, ini ada lagi pertanyaan nih, maaf Pak, katanya bapaknya aja disapa ya. Malam, lupa. Malam Sobat Rupiah. Nih, apa yang harus kita lakukan ketika kita menerima kembalian uang kertas yang sudah lusuh, gambarnya mulai buram, bahkan sobek pas di bagian angka? Apakah bisa kita kumpulkan dan tukarkan ke bank? Ini sepertinya keseringan ini kena zong ini. Tapi tadi sama ya pertanyaannya dengan Ibu yang pertama Iya, ya. Ya itu sama, ketika uang kita sudah kena yang 5C tadi, rusak atau basah atau lusuh atau sudah kena remas, ya silakan ditukarkan ke bank-bank terdekat. Ya, bank wajib menerima uang yang sudah lusuh tadi. Silakan ditukarkan. Tapi kalau mau simpan juga lama-lama dikumpulin dulu. Biasanya kalau usaha-usaha retail gitu, jadi mereka kumpulin dulu, nanti mereka ikat, kalau nanti datang ke BI atau ke bank umum, boleh silakan. Itu tidak ada tidak ada biaya ya ketika Bapak Ibu atau sobat-sobat rupiah ketika melakukan penukaran itu, misalnya udah sobeknya dikit, yang melakukan penukaran ke bank atau ke BI, ya boleh saja, tidak ada pengurangan nilai daripada visi uang tersebut, tetap dikembalikan. Kalau 100.000-nya yang ditukarkan ya 100.000 juga dikembalikan, nggak dipotong, nggak ada biaya. Itu sobat rupiah. Nah, itu dia tadi. Dan pasti saya juga tiba-tiba terlintas ya sama satu kejadian ini nyata. Saya lupa di daerah mana, Banjarnegara atau Bojonegoro, saya lupa, ada seorang bapak-bapak Parubaya yang menyimpan uangnya ya, lalu dimakan raya Pak. Nah, jadi uang itu bisa ditukar asalkan
ya tadi ya Bang ya, Iya. ada beberapa bagian-bagian potongan yang masih bisa Kita kenali. itu bisa ditukar, dan itu benar-benar kejadian nyata ya Bang. Iya. Terima kasih baik loh Bank Indonesia itu Ya benar, tapi kita harus mengenalinya lagi ya, karena kalau di Bank Indonesia ini ketika fisiknya itu kita sudah terima, ya kita punya banyak alat lah, selain dari kita sendiri ngecek, kita punya alat juga mengecek isi uang itu apakah masih layak ditukarkan lagi atau tidak. Contohnya nih terakhir kemarin nih ada kebakaran kalau tidak salah di arah Sagulung ya, kebakar uangnya semua. Kami secara ininya pengetahuannya waduh, udah nggak bisa kenali lagi, ini mau pecahan berapa ini, Betul. kemudian udah kepotong-potong. Nah kita punya metode lain, visi uangnya kita kirim ke kantor pusat, ada laboratorium yang mengenal, bahkan sudah hitam uangnya bisa mereka pakai laboratorium. Nah ketika nanti sudah berhasil, kita akan informasikan ke masyarakatnya. Ya yang penting Bank Indonesia berusaha membantu, jangan sampai masyarakat itu sudah terkena musibah lagi, terus ditambah lagi dengan kita agak sulit mereka menukarkan itu, ya kita harus membantu semaksimal mungkin. Bank Indonesia ada di setiap makna sobat rupiah. Nah itu dia tadi teman-teman, jadi segala sesuatu hal mungkin pernah mengalami dan juga melihat ya, kalau uang itu masih bisa kita tukar asalkan gampang dikenali seperti tadi ya. Nah Bang, ini ada pertanyaan nih dari Kang Dewa. Kang Dewa ini adalah ketua di bidang hukum yang mengurusi semua hal-hal berbau hukum. Oke. Nah Kang Dewa ini pertanyaannya ya, bagaimana Rizal BI terhadap cryptocurrency? Kripto, wah, ini pertanyaannya ini memang oke. Kalau kripto ini ya di Indonesia ya tidak diakui ya, masih belum diakui bahwa itu bukan mata uang ya. Kita fokus ke yang namanya rupiah. Ya. Kalau masalah kripto atau visi yang sering lagi di booming ya, itu udah inilah, maksudnya nanti di topik edisi berikutnya nanti. Karena kenapa kita fokus ke uang rupiah? Yang penting di Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, bukan yang tadi. Betul. Oke, Kang Dewa, semoga puas ya. Besok pertanyaannya mungkin kita mulai ganti. Yuk. Nah, dan yang pastinya teman-teman di sini buat semua sobat rupiah, terima kasih sekali, pertanyaannya luar biasa banyak sekali, dan kita harus jadi ceritanya gini. Ini ceritanya nih, saya pegang-pegang duit UPK 75 tadi, Bang. Oh, iya. Saya pengen tahu nih tentang UPK 75 ini benar udah bisa dipakai nih, Bang. Dibelanjain benar nggak? Iya. Benar ya? Benar, visi uangnya sudah bisa dibelanjakan ya. Sejak dikeluarkan uang ini tahun 2020 pada tanggal 17 Agustus secara resmi oleh Gubernur Bank Indonesia bersama dengan Menteri Keuangan, secara sah uang ini dijadikan sebagai alat pembayaran. Alat pembayaran. Jadi sudah sah ya teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi uang pecahan 75 ini bisa, kalau dulu kita sempat di tahun 2020 pertama kali keluar itu dibatasi. Ya. Dibatasi, jadi satu KTP itu dapat satu. Jadi kalau untuk sekarang boleh satu KTP bisa bahkan memiliki sampai 100 lembar. 200 lembar, betul sekali. Tapi seperti tadi menyambungi apa kata Bang Manca, lagi dibatasi waktu untuk namanya bertatap muka. Semoga selesai PPKM nanti boleh menukar. Jadi kalau misalnya terus nih, udah menukar nih bulan lalu 100 lembar, nanti mau tukar lagi bulan depan masih bisa ya Bang ya? Sebenarnya masih boleh, tapi sobat rupiah harus ingat juga bahwa pada saat launching diedarkan uang rupiah ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia, harus ingat juga bahwa rupiah pecahan 75.000 adalah hanya 75 juta lembar se-Indonesia. Jadi tidak dicetak lagi. Jadi ya selagi masih ada stoknya di Bank Indonesia ya silakan. Tapi ketika fisiknya sudah nggak ada lagi, nggak bisa lagi. Jadi ya bisa cari-cari ke teman-teman atau perbankan, barangkali banyak kemarin bukan tuh sampai berkantong-kantong ya. Misalnya saya kasih contoh Bank Mandiri deh. Bank Mandiri banyak tuh, Bank Panin ya silakan. BNPL Syariah tadi tukar nggak Bang? BNPL kayaknya pernah tukar ya, silakan, ada banyak juga. Karena kenapa kita memfasilitasi masyarakat lewat perbankan agar mereka bisa menukarkan sebanyak mungkin. Satu KTP bisa 100 lembar. Tapi untuk di Bank Indonesia sepertinya sudah mau habis ya. Ya apalagi nanti setelah pandemi ini kita buka yang penukaran ya, syukur kalau masih ada. Tapi kalau nggak ada, mohon maaf. Sekali lagi itu hanya 75 juta se-Indonesia, sementara kita di Batam sedikit juga dapatnya.
Oh, Ya. baik. Nah, teman-teman, seperti tadi, uang ini tidak boleh dilipat, Ya. tidak boleh diremas, tidak boleh masuk ke saku, ya. Yang boleh hanya begini saja di dompet. Ya, Jadi cari dompet yang agak. betul. Jadi buat teman-teman nih, teman-teman sobat rupiah yang punya usaha UMKM ya, bikin aksesoris dompet, mendingan jual dompetnya yang posisinya panjang bisa naruh duitnya begini. Karena udah nggak bisa begini, apalagi diremas-remas seperti itu. Ya ini harus nggak boleh nih. Sip, Bang, saya kembalikan duit Bapak. Yang mana saya kodi bukan duit saya. Ya, jadi ini banyak sekali pertanyaan, cuma kita boleh masuk ke quiz. Oh, nggak ada quiz, silakan. So guys, now time for quiz. Ya, so aku mau menyapa juga tadi sempat dengar ada teman-teman our participant from Malaysia. Where are you? Di mana dia? Dari Malaysia udah gabung, terima kasih. Oh jauh sekali Bang. Oh, jauh. Inilah kerennya Bang, berkumpul membawa Luar acara biasa. sampai Malaysia pun dengerin kita. Nah kebetulan dia juga dulu adalah MC, jadi berpindah ke Malaysia seperti itu ya. Karena pasti teman-teman juga di sini pengen nggak sabar untuk kuis ya. Dan yang pasti sebelum saya ke kuis yang mau infoin teman-teman di belakang, ini ada dari Tupperware. Nah, menurut informasi kesehatan minum air itu paling harus 18 ya. Ya. Atau kalau minum air putih berapa banyak? Saya biasanya kalau mulai ya berapa liter itu ya Betul. Ya. Nah, kalau ini cukup. Ini kalau 2 berarti ini teman-teman kalau mau punya botol ini juga boleh, nanti bisa kontak ke kita ya, bisa dipilih harganya juga. Ini bagus banget untuk minum air putih tentunya. Terus nah kalau ini untuk kayak kopi, aku suka kopi. Suka pasti ya. Nah ini bahaya kalau walaupun pegangannya kecil, lebih bagus Tupperware saya yang pulang daripada suami saya yang pulang tidak bawa Tupperware, katanya ini tuh ya. Nah thank you, dan otomatis nah teman-teman di sini di belakang kalau bisa lihat ini ada Indomaret. Nah Indomaret ini, nah jadi ini ada yang baru dari Indomaret ya teman-teman, sobat rupiah yang ada di rumah. Kapan kami mager jajan aja di Klik Indomaret Food. So guys, mereka sudah punya aplikasi ya di sini. Aplikasinya itu berbentuk tentu saja identik dengan logo Indomaret. Nah, jadi saya di sini sudah dapat informasi dari teman-teman Indomaret. Semoga juga hadir di malam hari ini ke sini. Terima kasih. Nah, jadi informasinya. Jadi kalau belanja itu bisa menggunakan aplikasi Indomaret dengan cara klik saja. Belanja lebih mudah, klik dari rumah 1 jam sampai gratis ongkir. Nah, jadi mereka ada promo gratis ongkir, diskon sampai dengan Rp5.000 saja. Yang saya suka kalau di Indomaret tau nggak Bang? Apa itu? Kopinya. Oh aduh, banyak. Dan ramah tamanya dari Indomaret. Kalau kita datang kan selamat kopi Indomaret, iya, selamat berbelanja. Nah, Service excellent. betul, service excellent. Jadi baru satu langkah kita sudah disambut sama teman-teman dari Indomaret. Thank you. Dan tentu saja Indomaret ini barang-barangnya semua lengkap sekali. Lengkap banget, semua yang kita perlukan ada, dari perlengkapan pribadi sampai juga rumah tangga juga ada. Ya, tentu saja seperti Anda sekarang sudah boleh beli sayur-sayuran segar ya Bang ya. Iya. Sayur-sayuran segar, terus juga udah bisa beli namanya bumbu-bumbu masak ya, boleh. Apalagi kalau misalnya kita anak-anak kerjaan ya Bang ya, dari pagi sampai dengan sore nggak sempat masak, masaknya buat besok masih belinya sore, belanja saja di Indomaret teman-teman. Jadi ini jadi nanti boleh diklik saja. Ini aplikasi Indomaret ada di Google Play. Nanti kita share juga di WhatsApp. Yes. Nah jadi di sini banyak banget bisa dilihat icon-icon yang tentu saja. Sip. Dan tentu saja selain itu belanja di Indomaret juga bisa pakai kris. Kris. Tadi how to Kris tanpa dozo. No, not dozo. Kris ya, Kris. kris. Jadi teman-teman, jujur saya adalah orang yang jarang sekali pegang uang cash. Jadi kalau belanja kemana-mana selalu pakai kris. Apapun itu saya selalu bayar pakai kris ya. Mau beli kopi, mau beli jajanan, saya suka ngemil Bang. Jadi wajar kalau begini ya. Terus mau belanja apapun ya, tentang saya selalu suka ditanya nih. Nah kadang-kadang saya suka mengedukasi nih Bang, mengedukasi si kliennya. Contoh misalnya kamu bayar nih, Mbak pakai ini, enggak saya mau pakai ini aja. Kenapa? Saya mau pakai ini. Terus Mbak pakai ini, segala macam. Akhirnya saya cerita, besoknya saya datang, Mbak
bayarnya pakai kris aja. Nah, jadi itu teman-teman, jadi kita juga harus mensupport dari Bank Indonesia punya program tentunya buat kita semuanya. Yuk, dan sponsor-sponsor terima kasih BTN Syariah, Indomaret, Batam, Tupperware, dan juga My Garden Resto. Di tempatnya seru banget, nyaman, AC-nya juga dingin, makanannya juga enak-enak, dan yang pasti saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang ada di Facebook Perwara Batam, YouTube, dan terus juga Instagram Perwara Batam juga. Yuk, kita balik ke kuis ya Bang ya? Boleh, silakan. Nah, kuis ini kita akan mengambil selain tadi ada 8 ya Bang? Jadi ceritanya Bank Indonesia memberikan 8 bingkisan cantik buat kita. Yuk, 8 itu tanggal lahir saya Bang. Berarti kalau cuma hanya 7, satu lagi targetnya buat saya. Yuk, kita silakan coba kita welcome-nya udah tampil di layar teman-teman yang di rumah. Teman-teman saya pastikan masih tetap on ya, masih tetap bergabung dengan kita. Ini sponsor dari Ya, supaya nanti ketika di welcome namanya teman-teman keluar di sini. Yuk, 3 ya, let's Bos. start. Yuk, 3, 2, 1. Kita putar. Siapa yang beruntung? Ini hadiah pertama dari Semuanya goodie bag dari Indomaret Dari ya. Indomaret. Poin. Indomaret Wah. dari Tupperware. Valentino. 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 Hadiah dari Tupperware dan Valentino, selamat Sobat Rupiah Valentino, panggilnya begitu ya. Iya, Sobat Rupiah. Nah, ini mendapatkan hadiah dari Indomaret, itu ada bingkisan cantik dan juga ada seperti sebuah bingkisan juga dari Poin. Ya, terus berikutnya lagi. Siapa yang beruntung? Agus Agus Merdekawati. Merdekawati. Wah. Agus Merdekawati. Iya. Selamat Sobat Rupiah. Bapak Agus Merdekawati sudah mendapatkan juga hadiah dari Indomaret juga. Berikutnya lagi. Persembahan dari Tupperware. Oh, ini dari Tupperware? Yes. Oke, baik. Pak Agus dari Tupperware dapat hadiah spesial. Terima kasih Tupperware. Berikutnya lagi dari Siapa? Robi Adi Dimula. Robi Adi Dimula. Primula. Bidang hukum. Ini dari bidang hukum mendapatkan hadiah dari. Tupperware dan pokoknya semuanya Tupperware dan Indomaret. Oke, berarti dapat dari Tupperware. Jadi teman-teman ini bakal dapat hadiah dari Indomaret dan juga Tupperware. Yeay. Cukup lagi? Iya, cukup 3 lagi. 3 cukup. Udah jangan berlebihan. Cukup Ya, 3. cukup. Oh, cukup. Selamat. Baik. Nah, tadi sudah ada yang bertanya, Bang. Katanya pertanyaan-pertanyaan tadi itu sangat membuat Bang Panca terkesan karena begitu rasa ingin tahu nih dari Sobat Rupiah, khususnya buat semua keluarga dari Perwara. Ada yang mau Abang kasih kepada mereka? Yang mana-mana saja Bang kasih Bang pertanyaan tadi? Banyak tadi yang bertanya ya. Banyak Ada Bang. berapa banyak? Ada Bang Saban, ada Kang Dewa, Tapi yang ada pertanyaan yang terbaik lah pastinya. Boleh, yang mana Bang terbaik Bang? Tadi ada beberapa tadi yang bertanya terkait dengan bagaimana ketika uang rupiah ini sudah rusak, ya sudah rusak atau misalnya sudah lusuh, di mana ditukarkan. Saya kurang tahu siapa namanya, mungkin barangkali teman-teman panitia bisa dicek lagi. Kemudian tadi ada lagi yang bertanya terkait dengan koin, ya itu pertanyaan bagus ya. Itu bagaimana penggunaan uang koin ketika ada yang menolak ya. Itu pertanyaan juga tadi saya kurang tahu siapa namanya, Sobat Rupiah. Baik. Itu tadi ada lagi ketika tadi lupa ya, ada beberapa tadi. Ada beberapa. Nanti kita pilih aja Bang, gimana Bang? Ya boleh, nanti itu serahkan kepada panitia. Boleh. Ya. Berarti kalau Abang ingat itu, Ada dari BI. Ada dari. berarti yang Abang ingat itu tadi yang berkesan. Yang bahas 10 sakti, Ada pantun? pantun belum. Saya Kemudian kira ada kita pantun. bangga bahwa dengan menggunakan dan mematuhi sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah untuk setiap transaksi ekonomi dan keuangan di seluruh Indonesia sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Kami mengajak kita semua semakin paham
rupiah dengan semakin bijak memperlakukan rupiah baik dalam bertransaksi, berbelanja, dan berhemat. Mari kita lakukan dengan benar, karena rupiah adalah mata uang kita, identitas kita. Mari kita cinta, bangga, paham rupiah. Dan satu lagi, ada lagu dulu mungkin masih ingat, tahun era 90-an. Kalau lahir, kalau tidak salah Cindy Sendole. Ya, lagunya gini. Saya sebenarnya tidak pandai nyanyi ya, tapi ini akan berkesan. Gini, liriknya gini. Aku cinta rupiah, biar dolar di mana-mana. Aku cinta rupiah, karena anak Indonesia. Mau belanja pakai rupiah, bertransaksi pakai rupiah, mau berhemat gunakan rupiah, karena kita pejuang rupiah. Terima kasih. Sampai terima kasih Bang. Terima kasih banyak dan teman-teman. Atas papaian teman-teman yang luar biasa sekali, dan ini saya pengennya sih pengen lebih panjang ya Bang ngobrolnya ya, karena masih ada hal-hal yang masih belum kita bahas di sini. Semoga untuk next kita bakal mengundang lagi Bank Indonesia, dan tentu saja lebih spesifik lagi pembahasannya, lebih ini kalau bisa face to face ya Bang ya, biar lebih dekat, lebih akrab, dan lebih mengenali Bank Indonesia tentunya. Dan yang pasti saya mau ucapin terima kasih dulu sama teman-teman sponsor kita BNN Syariah, terima kasih. Dan Indomaret Batam juga tempat berbelanja yang paling murah dari manapun. Dan Tupperware Batam juga ini adalah alat-alat rumah tangga dan yang paling tahan lama tentunya ya. Terima kasih. Terus juga spesial buat My Garden Resto Batam. Dan yang sudah bergabung di Instagram kita, terima kasih juga udah nonton live kita di sini di @perwara_batam, and also from Facebook Perwara Batam. Thank you so much. Dan buat YouTube kita di Perwara Kota Batam juga thank you so much. Dan yang pasti saya di sini untuk mengingatkan semua sobat rupiah dan keluarga besar perkumpulan pembawa acara untuk selalu mentaati protokol kesehatan ya Bang ya, terutama. Dan seperti kami berdua di sini juga masih tetap menggunakan masker dalam melakukan acara yang berbau tentang dunia broadcasting seperti ini. Jadi kita masih bisa tetap berkreasi, berbicara di depan kamera, tapi dengan cara menggunakan protokol kesehatan tadi. Thank you sekali lagi, terima kasih Bank Indonesia. Terima kasih buat teman-teman, dan langsung buat spesial teman-teman yang bertugas malam hari ini di sini. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi, dan jangan lupa Humas Unpredictable. Oh, makasih banyak. Bersama dengan kita di sini, thank you Bapak. Thank you Pak Arif. Ini deputi kita. Iya, terima kasih Bapak Arif.